Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Sebagai orang-orang beriman, patut saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerahnya kita masih ada sampai saat ini dengan segala baik, dan kita masih ada juga dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu memenuhi undangan saya di saat ini untuk kita memulai melaksanakan rapat awal tahun ajaran dalam pembagian tugas-tugas mengajar di saat ini. Untuk pelaksanaan tugas-tugas mengajar, Bapak Ibu saya mengharapkan dan Bapak Ibu bisa punya perhatian yang sungguh terhadap jadwal pelajaran yang sudah dikeluarkan oleh Wakasek Kurikulum bersama dengan staf di kurikulum, sehingga pelaksanaan tugas-tugas mengajar di kelas dapat berlangsung dengan baik. Dan juga saya mengharapkan perhatian Bapak Ibu untuk memperhatikan pembagian rombongan belajar sesuai dengan kondisi ruangan belajar kita, dan juga berdasarkan jumlah siswa dan pemilihan minat pelajaran. Bagaimana Pak kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aman, tertib dan lancar kalau kondisi ruang belajar kita di SMA Negeri 63 Maluku Tengah ini hanya ada 2 ruangan? Bapak Ibu, kita kan tahu ruangan di sekolah ini kan ada 3. 2 itu yang sesuai standar dan 1 yang tidak sesuai harapan. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu, daripada tidak ada sama sekali, lebih baik kita mengatur untuk penggunaan ruangan kelas dengan baik. Saya belum memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu berbicara dalam rapat ini, tetapi karena Bapak Ibu sudah memulainya dengan pikiran-pikiran yang menggugah saya untuk bagaimana memimpin pembelajaran di SMA Negeri 63 Maluku Tengah agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar, maka kesempatan ini saya berikan untuk kita berdiskusi, membicarakan terkait dengan keterbatasan ruangan kita di saat ini. Dan saya memulai dengan Wakasek Sarana Prasarana. Bagaimana pendapat Bapak Wakasek Sarana Prasarana terkait dengan keterbatasan ruangan kita di saat ini? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan Pak. Sebenarnya saya sendiri sudah tidak tahu harus mau mengatakan apa melihat kondisi keterbatasan dan kekurangan yang ada di sekolah kita ini Pak. Dan saya sudah banyak berpikir tentang hal ini. Menurut saya satu-satunya jalan adalah harus adanya pembangunan fisik. Pak, saya mohon izin bertanya. Silakan Ibu yang mau disampaikan untuk kita di saat ini. Iya Pak. Pak, kira-kira waktu pembangunan fisiknya akan dilaksanakan kapan Pak? Soalnya sekarang ini kan waktunya untuk kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah mengacu pada kegiatan program Wakasek Kurikulum yang mengacu pada kalender pendidikan tahun ajaran 2022-2023 Pak. Pak, lalu bagaimana mengatur hal ini? Kita kan hanya punya 3 ruangan, 2 ruangan yang sesuai standar, 1 tidak memenuhi standar. Lalu bagaimana dengan mengatur pembelajaran dengan masalah seperti ini Pak? Saya juga bingung mengaturnya seperti apa. Pak, mohon izin bicara Pak. Terjadi kondisi belajar yang tidak menyenangkan. Pengalaman saya sebagai seorang wali kelas, dalam ruang belajar itu ada kelas, dalam ruang belajar ada kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Mereka duduk bersama-sama dan juga menerima pelajaran bersama-sama. Itu merupakan situasi yang benar-benar tidak menyenangkan dan tidak mengenakan Pak. Bagaimana Ibu Wakasek kesiswaan terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Ona sebagai wali kelas? Saya persilakan untuk berbicara, menyampaikan pikiran terhadap hal ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau untuk saya di bagian kesiswaan, solusinya adalah membatasi siswa kelas 11 dan kelas 12 untuk hanya ada 1 pilihan jurusan yang diberlakukan di sekolah kita, yaitu pilihan MIA saja atau pilihan II saja.
sehingga hanya tersedia satu pilihan jurusan pada siswa kelas 11 dan kelas 12. Dengan begitu, kelas 10 atau fase E dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah boleh berdiskusi tentang masalah keterbatasan ruangan kelas di sekolah kami. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya juga gelisah. Saya gelisah terhadap masalah ini. Tapi apa mau dikata? Kegiatan pembelajaran sudah harus dilaksanakan. Tahun pembelajaran sudah berlangsung. Dan itu menjadi bagian tanggung jawab sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran. Itu menjadi tanggung jawab yang harus segera dijalankan. Walaupun sekolah kita mengalami keterbatasan. Satu-satu jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu, dan mari kita sepakat secara bersama, harus kita membuat kelas paralel. Yaitu apabila mata pelajaran yang sama yang tidak dipilih oleh siswa, mereka akan duduk secara bersama dalam ruangan kelas. Tetapi kalau mata pelajaran pilihan minat yang berbeda, maka pasti siswa kelas pilihan IPA untuk mata-mata pelajaran IPA itu kelas paralelnya berlaku. Mereka ada di luar ruangan kelas atau outdoor kelas, sedangkan mata pelajaran IPS untuk siswa pilihan mata-mata pelajaran IPS itu mereka belajar di dalam kelas atau indoor. Sehingga kalau kita tidak tempuh jalan seperti ini, maka seluruh kegiatan pembelajaran di semester ini akan terganggu, dan juga fase E yang menganut kurikulum Merdeka juga pasti terganggu. Mari kita mengaturnya dengan baik sehingga seluruh kegiatan pembelajaran di semester ini semuanya bisa berlangsung dengan segala baik. Bisa Bapak Ibu kita mengaturnya secara bersama ya? Bisa. Baik. Terima kasih, dan kita sampai di sini. Kali berikut akan kita lanjutkan dengan percakapan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu.